Shalom semuanya, perkenalkan aku Valentina Dianti dengan NIM 2004946, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas 6 hal. Yang pertama, servant leadership atau kepemimpinan hamba. Nah, yang harus kita renungkan dalam pembelajaran ini, yang pertama itu apa itu hamba pastinya. Dan yang kedua, mengapa kita harus melayani. Dan yang ketiga, bagaimana untuk dapat dipakai Tuhan secara efektif. Yang pertama, man of prayer. Kita ada bisa ambil atau kita bisa baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 1. Yang dimana clue pertama adalah orang yang suka berdoa. Seperti dengan judulnya Man of Prayer merupakan pendoa, jadi clue pertama adalah orang yang suka berdoa. Nah, yang kedua, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang punya kontak dengannya. Otomatis ketika kita senang berdoa, ketika kita suka berdoa, ketika kita berdoa dengannya, disitulah kita berbicara, ngobrol, komunikasi dengannya. Yang dimana orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang punya kontak dengannya. Lalu yang kedua, man of faith. Sumbernya dari Kisah Rasul 3:6. Diperlukan iman yang sangat besar untuk melayani orang-orang, terlebih saat kita menemukan kondisi-kondisi yang tidak mungkin secara pikiran manusia. Padahal bukan kemampuan kita, namun kemampuan Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Jadi di sini kita harus memiliki iman yang sangat besar, di mana kita dapat menjalani hidup kita dengan baik, di mana kita dapat menghadapi persoalan kita, karena kemampuan kita tidak bisa menyelesaikan segalanya tanpa kemampuan Tuhan. Lalu yang ketiga, ada man of word. Orang yang mengandalkan firman-Nya lah yang dipakai Tuhan secara efektif. Membaca dan merenungkan firman akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, dan hal itu berbanding lurus dengan iman kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita akan beriman kepadanya. Jadi di sini kita harus sering-sering membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang membawa kita ke dalam jalan yang lurus, dan Tuhanlah pengenalan Tuhan yang lebih lagi akan berbanding lurus dengan iman kita. Jadi pengenalan Tuhan itu berbanding lurus dengan iman kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita juga akan beriman kepadanya. Lalu yang keempat atau yang terakhir, men that are filled with Holy Spirit. Sebenarnya dari Kisah Rasul 1 ayat 8 dan juga 4 ayat 9 sampai 12. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Kuduslah yang mampu dipakai Tuhan secara efektif. Mustahil kita melayani dengan pimpinan diri kita sendiri, dan kita berharap pelayanan kita akan efektif. Kita perlu kuasa dan tuntutannya. Nah, di sini orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah orang yang dipakai sama Tuhan secara efektif. Mustahil kalau kita melayani dengan pimpinan kita sendiri, karena kita berharap pelayanan kita efektif, maka kita perlu kuasa dan juga firman-Nya. Lalu di sini juga kita akan membahas mengenai kepahitan dan kebencian. Seperti kita tahu, tokoh pertama yang merasakan kepahitan dalam Alkitab itu ialah sosok Kain, di mana Kain memiliki adik yang bernama Habel. Di sini Kain itu mengalami kepahitan dan juga kebencian. Kain merupakan tokoh pertama yang berpaling dari kasih Allah melalui kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Lalu adapun sifatnya Kain yakni munafik, iri atau cemburu, dan juga kemarahan. Nah, lalu seperti apa sih contoh pemimpin yang ideal itu? Contoh pemimpin yang ideal sama-sama kita tahu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat dari sifat Yesus seperti yang ditemukan dalam ajarannya yang terbesar di kerajaan, dan juga di bagian Filipi 2, di mana Paulus berbicara tentang pikiran Kristus. Mari kita lihat melalui poin sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin, ada 14 poin. Yang pertama, pelayanan. Dia yang terbesar harus menjadi pelayan di semua. Yang kedua, tidak menjadi tuan atas orang lain.
Yang ketiga, contoh Anda harus hidup dan memimpin. Yang keempat, rendah hati menjadi rendah hati, hidup jujur, bersikap jujur tentang diri kita sendiri, hidup tanpa kepura-puraan atau tanpa kemunafikan. Yang kelima, sebagai seorang anak rendah hati, sebagai seorang anak tidak dapat menipu dan anak tidak mengancam. Lalu yang keenam, sebagai yang lebih muda, ini berarti memahami bahwa kita akan selalu menjadi orang-orang yang kurang beruntung dan juga berarti cahaya perjalanan. Yang ketujuh dan kedelapan, yang terakhir dan juga yang terkecil. Kedua hal tersebut sangat mirip dan itu melengkapi 8 bagian ajaran terbesar dari kerajaan. Lalu yang kesembilan, tidak ada paksaan. Yesus tidak memaksa kita, Dia membebaskan kita membuat pilihan yang tepat. Yang ke-10, tidak ada ambisi buta. Yesus tidak didorong oleh ambisi yang buta. Tujuan surgawinya hanya bisa dicapai dengan cara surgawi. Lalu yang ke-11, dia membuat dirinya tanpa reputasi. Tetapi ia membuat dirinya tanpa reputasi, mengambil bentuk hamba dan datang dalam rupa manusia, dan ditemukan dalam penampilan sebagai manusia. Ayat tadi terdapat dalam Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu yang ke-12, sebagai manusia, ia adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya juga manusia. Lalu yang ke-13, Yesus merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati. Dan yang terakhir, ke-14, kematiannya di kayu salib. Nah, ke-14 poin di atas bukan hanya sifat Yesus tapi juga pasti menjadi sifat Bapa. Karena seperti yang kita tahu, Yesus merupakan Tritunggal di mana dia 3 tapi 1. Lalu hamba yang menderita. Kita akan membahas hamba yang menderita. Pasal 49 sampai dengan 57 di Yesaya berurusan dengan hamba Tuhan yang tentu saja berbicara tentang Mesias. Ini menunjukkan kepada Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan, penyelamat dan juga penebus. Nah, dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15, Yesaya menunjuk kepada hamba yang menderita. Dan ketika Mesias akan datang, dia akan datang dalam kerendahan hati. Dikatakan bahwa dia akan menderita dengan mengerikan dan ditolak oleh banyak orang. Anjuran kedewasaan. Calvary melakukan penelitian tentang anjuran kedewasaan. Semua orang pasti tidak suka dikritik, tapi sebagai orang Kristen, ia belajar tentang kritikan. Kita harus membiarkan orang hidup dalam kita berkata dengan jujur. Dalam Amsal 27 ayat 6, seorang teman akan menyakiti Anda, tetapi teman sejati adalah orang yang mencintai Anda dan mengatakan yang sebenarnya. Jadi seorang teman itu pasti akan menyakiti Anda, karena seorang teman sejati adalah orang yang mencintai Anda dan berkata sejujur-jujurnya. Dan yang terakhir, bila kita membiarkan tujuan Allah dilakukan dalam hidup kita tidak lagi harus percaya kepada daging. Lalu ada juga anjuran untuk marturitas. Mereka berjalan dalam daging, melakukan diri sendiri dalam daging dan pikiran duniawi, serta mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Jadi itulah pembahasan kita mengenai servant leadership atau kepemimpinan hamba. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai the right of lead, learning leadership, truth, character, and courage. Nah, atau dalam bahasa Indonesia, hak untuk memimpin, belajar kepemimpinan melalui karakter dan juga keberanian. Kita akan membahas mengenai sebuah buku yang dirancang oleh John C. Maxwell. Nah, pada bagian 1 yakni aksi, John C. Maxwell menyebutkan bahwa jenis pemimpin yang ingin orang ikuti itu memiliki langkah jika kita mau menjadi pemimpin yang lebih baik. Apa sih langkahnya? Yang pertama, kita harus membuang ego kita. Yang kedua, kita harus menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, kita harus membangun hubungan yang baik. Yang keempat, kita harus bekerja dalam unggul.
Yang kelima, kita harus bergantung pada kedisiplinan bukan emosi. Yang keenam, kita membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Dan yang terakhir, kita harus berikan semua kekuatan yang kita punya. Lalu dalam John Maxwell juga dalam bagian 1 menyebutkan bahwa pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin yang futuris atau pemimpin mereka lebih besar daripada kenangan. Lebih kecil daripada kenangan. Lalu yang kedua, lobbying, mereka dapat menangani semua hal. Yang ketiga, katalisator, mereka memprakarsai pergerakan lainnya. Yang keempat, spesialis, mereka tidak melakukan semua hal, tapi melakukan satu hal baik. Yang kelima, optimis, mereka percaya prinsip dan juga tujuan. Yang keenam, ekonomis, mereka menghargai semua yang dihasilkan orang lain. Yang ketujuh, aktivis, mereka yang bertindak dan berkuasa terhadap orang lain dengan tindakan mik. Yang kedelapan, strategis, cara mereka memanfaatkan sumber daya sukses. Yang kesembilan, entusias, mereka memiliki kegemaran yang menantang logika atau antusias. Yang selanjutnya, pragmatis, peninggalan mik dalam cara untuk menghadapi permasalahan orang lain. Selanjutnya, industrialis, mereka bekerja keras. Dan yang terakhir, finalis, mereka bekerja dengan ketekunan dan juga dedikasi. Lalu dalam bagian 2 yakni visi, John C. Maxwell menyebutkan bahwa cara menemukan visi itu kita bisa lihat dalam diri kita sendiri. Kita bisa lihat dalam sebelah kita bisa lihat dalam ke belakang kita bisa lihat dalam ke atas kita bisa lihat di depan kita, dan kita juga bisa lihat di sekitar kita. Lalu di bagian 3 juga ada pengorbanan, dimana give up to goal, dimana Nuh, seperti yang kita tahu, ia dan keluarganya orang yang tidak tercela di zamannya. Lalu Abraham itu pergi ke Ur Kasdim ke Kanaan sebagai pengembara dan dari orang yang tidak berketurunan menjadi bapa segala bangsa. Lalu ada Yusuf yang dijual oleh saudaranya sendiri tetapi menjadi penguasa di Mesir. Nehemia yang mendapat perlawanan dan juga ancaman pembunuhan di Yerusalem. Dan terakhir Paulus, pembunuh orang Kristen, menjadi orang yang dianiaya, dipukuli, dicambuk, dirajam, ditenggelamkan, dieksekusi karena kepemimpinannya untuk nama Kristus. Lalu adapun pemimpin yang mengambil resiko ialah pemimpin yang mengumpulkan informasi dengan bijak, memahami resiko dari kekuatan, melakukan persiapan penyeluruhan, berani untuk gagal, memiliki fleksibilitas, mampu mengamati waktu, membayangkan apa yang kita bisa dapatkan, memahami apa yang dipertaruhkan, tetap pada tujuan, memiliki motivasi yang benar, memberikan kemenangan, berjalan lurus dengan percaya diri. Lalu ada determinasi. Kapan seorang pemimpin melakukan determinasi? Ketika ia melihat kebenaran, lalu ketika ia menginginkan perubahan, dan ketika ia menunjukkan keyakinan, ketika ia menghadapi suatu tantangan, ketika ia ingin belajar dan juga berkembang, ketika ia mengambil jalan yang sulit, dan ketika ia juga memimpin. Lalu bagaimana menjadi pemimpin yang berpengaruh? Yang pertama, pemimpin harus memiliki integritas. Yang kedua, pemimpin harus memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pemimpin harus mempercayai perkataan orang lain. Yang keempat, pemimpin harus mendengarkan orang lain. Yang kelima, pemimpin harus memahami orang lain. Yang keenam, pemimpin harus memperluas hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, pemimpin harus mampu mengarahkan. Yang kedelapan, pemimpin harus membangun hubungan.
Yang kesembilan, pemimpin harus memberdayakan, dan yang terakhir, pemimpin harus menerima pengaruh dari orang lain. Itulah pembahasan kita yang kedua mengenai the right of learning leadership through character and courage, atau hak untuk memimpin, belajar kepemimpinan melalui karakter dan juga keberanian. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai how to influence people, bagaimana menjadi orang yang berpengaruh. Yang pertama, seorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Apa sih integritas itu? Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan juga kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Lalu yang kedua, melihat karakter seseorang dapat dilihat dari cara hidupnya. Integritas dilakukan dari hal-hal kecil, karakter harus terus dibangun setiap harinya. Keuntungan integritas adalah kepercayaan. Nah, ketika kita ingin menjadi pengaruh, kita harus mengembangkan hal-hal berikut. Yang pertama, karakter konsisten. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, tepat janji. Yang keempat, contoh kerendahan hati. Nah, adapun langkah sederhana menjadi seorang yang berintegritas, yakni kita harus berkomitmen kepada diri kita sendiri dengan tulus, lalu kita juga harus dapat dipercaya dan juga kita harus menjaga rahasia orang lain. Yang kedua, kita harus putuskan sebelumnya bahwa kau tidak memiliki harga, dan kita juga harus mengutamakan hal-hal kecil. Yang terakhir, lakukan yang harus kau lakukan terlebih dahulu, bukan yang kau inginkan terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua, ada seorang pembawa pengaruh mengasuh orang lain. Yang harus kita lakukan dalam mengasuh, yakni kita harus memberikan kasih, kita harus memberikan hormat, kita harus memberikan pengakuan, dan kita harus memberikan rasa aman serta pengakuan. Lalu hal yang kita dapatkan ketika kita mengasuh yakni harga diri, kita mendapatkan rasa memiliki, kita mendapatkan pandangan dari orang lain dengan baik, dan kita juga mendapatkan harapan dari orang lain. Adapun langkah sederhana menjadi pengasuh, yang pertama kita harus berkomitmen dengan satu dan lainnya, dan kita harus percaya. Kita harus memiliki akses dengan mereka, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka, dan kita harus angkat mereka ke jenjang yang lebih tinggi, harus mengangkat mereka ke yang tingkat lebih tinggi. Yang ketiga, seorang pengaruh dalam iman adalah orang lain. Seorang pembawa pengaruh dalam iman orang lain. Fakta iman dalam diri, banyak orang yang sulit percaya pada diri sendiri. Banyak orang yang terisolasi karena tidak ada orang yang percaya terhadap pemikirannya. Seorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang, dan seorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi untuk sukses. Cara untuk membangun kepercayaan kepada orang lain, kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka memiliki peluang untuk sukses. Lalu kita juga harus memberikan kekuatan kepada mereka. Kita harus memberikan list kesuksesan mereka di masa lalu. Lalu kita harus menanamkan confidence kepada mereka yang gagal. Kita harus merasakan kemenangan bersama-sama. Kita harus memvisualisasikan masa depan mereka sukses, dan kita harus meningkatkan harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik. Manfaat dari mendengarkan, lawan bicara respect, hubungan yang baik, memperluas hubungan dan pengetahuan, mengembangkan ide atau gagasan, membangun persahabatan atau kekeluargaan, tindakan baik untuk membantu diri sendiri bahkan orang lain. Lalu adapun hambatan dalam mendengarkan,
Terlalu banyak bicara, kehilangan fokus, kondisi mental tidak stabil atau sulit konsentrasi, stereotip, membawa masalah pribadi dan menguntungkan diri sendiri. 9 saran untuk membantu menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, memberikan perhatian penuh pada diri sendiri untuk fokus berinteraksi pada lawan. Yang kedua, periksa motif berbicara untuk dapat merespon lawan bicara. Yang ketiga, temukan makna dan juga pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat, masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks yang tepat. Yang kelima, periksa emosi. Yang keenam, mendengarkan secara keseluruhan. Yang ketujuh, meringkas perkataan lawan bicara. Yang kedelapan, melayangkan pertanyaan jika ada yang tidak dimengerti. Dan yang kesembilan, menjadi pendengar sebagai prioritas dalam hidup. Lalu kita harus memahami orang lain. Mengapa kita harus memahami orang lain? Karena itu adalah salah satu hal ataupun cara di mana kita juga dapat dipahami oleh orang lain. Nah, mengapa bisa orang gagal memahami orang lain? Karena adanya ketakutan, lalu adanya keegoisan, lalu adanya kegagalan dalam menghargai perbedaan dan juga kegagalan dalam mengakui keberagaman. Lalu seseorang mempengaruhi akan memperbesar orang lain. Bagaimana kita dapat memperbesar orang lain? Dengan cara memberikan mentoring, lalu memperbesar orang lain juga merupakan investasi. Lalu menjadi pembesar juga memiliki orang untuk diperbesar. Begitulah hal yang dapat saya berikan mengenai how to influence people, bagaimana menjadi orang yang berpengaruh. Lalu di sini kita akan membahas tentang Facing the Giant. Facing the Giant ini merupakan sebuah film yang dimana selama 6 tahun, jadi ada seorang pelatih yang selama 6 tahun tidak pernah memenangkan sebuah kompetisi. Nah, kepercayaan dirinya menurun apalagi ketika pemain terbaiknya pindah ke sekolah lain agar dapat bergabung ke tim yang lebih bagus gitu. Nah, setelah kalah di 3 pertandingan pertama, pelatih Giant Tyler, nama pelatihnya Giant Tyler, mengetahui bahwa sekelompok orang tua murid sedang berdiskusi agar pelatih Giant Tyler dipecat. Ditambah lagi tekanan kondisi keuangan pribadi yang parah, pelatih Tyler kehilangan harapan dalam mengatasi perasaan takut dan kegagalan dalam dirinya. Lalu, tetapi sebuah mimpi dan kejadian aneh terjadi dalam hidup pelatih Tyler. Tiba-tiba dia menemukan tujuan atau purpose yang lebih besar daripada sekedar menang dalam sebuah pertandingan. Perjalanan spiritual yang terjadi dalam dirinya dan keberanian untuk percaya kepada Tuhan membuatnya mampu dan juga membuat semangat baru di timnya, yang pada akhirnya membuahkan keberhasilan di dalam dan di luar pertandingan. Dalam film ini ada satu bagian film yang menurut saya terbaik, ialah ketika latihan Kapten tim meragukan kemampuan timnya untuk menang dalam pertandingan berikutnya yang akan menghadapi tim yang jauh lebih hebat. Tetapi pelatih Giant Tyler mengajarkan nilai pantang menyerah dan memberikan kemampuan terbaik dalam dirinya dengan menyuruh kapten tim mengangkat tubuh temannya untuk menyeberangi lapangan. Pelatih Tyler memintanya untuk melakukan yang terbaik dan menyuruh kapten tim untuk menutup matanya agar tidak mengetahui sudah sejauh apa dia menyeberangi lapangan. Pelatih Tyler terus memberikan semangat walaupun kapten tim telah kewalahan, dan hasilnya ternyata luar biasa. Kapten tim dapat melakukannya dengan sangat-sangat baik. Refleksi yang saya dapat dari film ini yaitu pantang menyerah, terus berjuang, dan juga lakukan yang terbaik. Dalam hidup terkadang
impian kita sudah berada di ujung belokan. Kita udah nyerah, kita udah capek. Tuhan, rasanya ini nggak adil deh ya. Tuhan, rasanya ini terlalu berat ya buat aku. Tapi ingat teman-teman, Tuhan gak akan ngasih masalah melebihi batas kemampuan kita. Tuhan yang mengizinkan umatnya mengalami sebuah masalah sebab ia tahu hati yang hancur itu mudah dibentuk. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita menyerah, disitulah hati kita hancur. Disitulah terkadang keegoisan kita terlihat, dimana ketika kita hancur kita mencari Tuhan, tapi disitulah Tuhan tahu ketika hati yang hancur menemuinya dengan sangat-sangat bersungguh-sungguh, disitulah dia dapat membentuk hati kita dengan baik. Disitulah dia dapat membentuk hati kita dengan mudah. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetiaan. Dalam Galatia, kalau di sini kita lebih bahas tentang kesetiaan yang terdapat dalam Alkitab. Dalam Galatia 5 ayat 1 sampai dengan 10, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia-Nya telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dalam Yoel 2 ayat 13, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Lalu dalam 2 Tawarikh 7 ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarikh 12 ayat 2, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Lalu dalam 2 Tawarikh 12 ayat 2, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak. Dalam 2 Tawarikh 19 ayat 9, ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Lalu dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ungkupan di atas mezbah pembakaran ungkupan. 2 Tawarikh 29 ayat 6, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkan Tuhan, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan melatar belakangi Tuhan. Adapun 1 Korintus 1 ayat 9, Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dalam segala kejahatan, dari segala kejahatan. 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Wahyu 1 ayat 5, dan dari yang terakhir Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Lalu yang kelima, kita akan membahas mengenai visi hidup, di mana masa kehidupan manusia ataupun kronos dari umur 0 atau dari bayi sampai dengan 7 tahun itu merupakan masa anak-anak. Dari 7 sampai dengan 23 tahun itu merupakan masa sekolah.
Dari 23 sampai dengan 60 tahun merupakan masa kerja. Dari 60, 70, 80, 90 sampai seterusnya merupakan masa tua. Dalam Mazmur 90 ayat 1, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat 80 tahun. Lalu dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Yakobus 4 ayat 14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Adapun tujuan hidup manusia, kita dirancang untuk menyenangkan Allah, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah, kita diciptakan menyerupai Kristus, kita didesain untuk melayani Allah, kita dibuat untuk sebuah misi. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11, sebab kepada yang seorang roh memberikan satu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kedua karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, yang ketiga roh yang sama dengan iman, yang keempat karunia untuk menyembuhkan, yang kelima roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, yang keenam karunia untuk bernubuat, yang ketujuh karunia untuk membedakan macam-macam roh, yang kedelapan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan yang kesembilan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Adapun visi hidup, di mana kita harus mengenali langkah hari demi hari untuk menentukan dan juga menuju tujuan hidup kita. Nah, peran khusus apa yang dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan dijabarkan dan dituliskan dalam bentuk statement yang tajam, jelas, padat, dan juga lugas. Nah, rumusan visi merupakan pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan juga tujuan hidup. Falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambar melalui visi hidupnya. Nah, mengapa visi hidup itu penting? Untuk menolong untuk tetap fokus kepada Tuhan, lalu menuntun dan mengarahkan untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang ditempuh. Karena itu visi harus dimiliki, visi harus dipelihara, visi harus senantiasa segar, dan visi harus realistis. Visi juga dapat menolong kita dalam kesaksian hidup, dapat menolong kita dalam semangat dan juga gigih kerja, dapat menolong kita dalam sikap kasih dan juga tidak egois, dapat menolong kita supaya kerja tim, dapat menolong kita sikap dan pandangan akan uang, dapat menolong kita akan menghindari sikap instan. Nah, dalam pembuatan visi kita harus memiliki passion. Prinsip dasarnya dalam Kolose 1 ayat 16, pesan Allah yaitu amanat agung Kristus. Lalu dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 6 merupakan prinsip dasar utama. Lalu adapun kita harus menentukan visi hidup, yakni dengan berdoa, yang kedua dengan minat ataupun passion kita, yang ketiga dengan talenta yang kita miliki, yang keempat dengan pendapat orang lain, dan yang kelima tentang damai. Adapun contoh visi, visinya contohnya menjadi seorang singer yang dapat menjadi dampak yang baik, menjadi garam dan juga terang, dan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap suara yang dikeluarkan. Lalu adapun misinya dengan mengembangkan potensi dalam diri, mengembangkan kepercayaan diri, melayani dalam setiap ibadah, mendalami teknik dalam bernyanyi, dimana kita juga harus memiliki strategi, mungkin dengan belajar mendalami setiap teknik dalam bernyanyi, belajar untuk lebih percaya diri, belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, dan belajar untuk tetap rajin latihan bernyanyi.
Begitulah pembahasan kita mengenai visi hidup. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai amanat agung. Seperti yang kita tahu dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Lalu dalam kasih pun Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita harus percaya dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita tahu juga Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu adapun status kita dalam Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Adapun panggilan kita dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata Alkitab dalam Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Lalu bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan terakhir, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 mengenai amanat agung. Bagaimana kita mengikuti perintah ini? Kita harus menjadikan murid, kita harus membaptis mereka, kita harus mengajar mereka, dan kita harus mengulangi atau meripit. Lalu Paulus dalam suaranya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, mahkota dan juga teladan tokoh. Kita harus menjadi mahkota dan juga teladan tokohnya Tuhan. Oke, sekian pembahasan mengenai 6 pembahasan yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.